Halo para investor, kali ini kita akan latihan bareng salah satu skill paling dasar tapi paling penting dalam investasi, yaitu membedah laporan keuangan. Nah, studi kasus kita hari ini adalah laporan tahunan 2025 dari PT Widodo Makmur Unggas atau yang kodenya WMUU. Anggap aja sesi ini adalah sesi mentoring, di mana kita sama-sama menajamkan pisau analisis kita buat menilai kesehatan sebuah perusahaan. Oke, kita langsung ke pertanyaan utamanya. Kalau kita lihat perusahaan kayak WMUU ini, kita harus bisa jawab. Ini sebenarnya mutiara yang belum dilirik orang, atau justru red flag alias tanda bahaya yang mesti kita hindari. Nah, itulah misi kita dalam sesi bedah laporan kali ini. Sebelum kita loncat dan tenggelam di lautan angka, ada satu aturan emas yang nggak boleh dilanggar. Kenali dulu bisnisnya. Soalnya, baca angka tanpa tahu konteks bisnisnya, itu sama aja kayak nyetir di kota asing tanpa Google Maps. Jadi, ayo kita kenalan dulu sama WMMU ini. Jadi WMUU ini mainnya di sektor consumer non-cyclicals. Gampangnya, mereka jualan produk kebutuhan pokok. Lebih spesifiknya lagi ya ikan, daging, dan unggas. Kenapa ini penting? Karena bisnis kayak gini tuh jualannya barang yang bakal terus dibeli orang, nggak peduli ekonomi lagi naik atau turun. Nah, ini konteks penting yang harus kita pegang. Sip, sekarang kita masuk ke jantungnya. Pertanyaan pertama dan paling fundamental buat seorang investor. Ini perusahaan bikin duit nggak sih? Cuan atau boncos? Nah, buat nemuin jawabannya, kita langsung buka laporan laba ruginya. Oke, coba perhatikan baik-baik. Lihat baris pertama, penjualannya naik gila-gilaan kan? Hampir 2 kali lipat dari tahun lalu. Keren banget lihatannya. Tapi jangan seneng dulu. Lihat baris persis di bawahnya. Beban pokok penjualan alias modal buat jualan ternyata lebih gede dari total penjualannya. Hasil akhirnya, bukannya untung, malah rugi bruto 12,8 miliar. Nah, ini kali warning sign pertama yang harus kita catat. Dan itu tadi baru rugi kotor loh. Kalau ditambah semua biaya lain kayak biaya operasional, bunga utang, dan pajak, ini dia angka finalnya. Bukan laba bersih, tapi rugi bersih sebesar 83,3 miliar rupiah di tahun 2025. Pelajarannya apa? Penjualan yang naik kenceng itu percuma kalau ternyata perusahaan bakar duit lebih banyak buat dapetin penjualan itu. Tapi, rugi itu baru satu sisi cerita. Bisa aja kan sebuah perusahaan rugi untuk sementara, tapi sebenarnya punya benteng pertahanan keuangan yang kuat. Nah, sekarang waktunya kita cek stabilitasnya. Kita intip neraca keuangannya, di mana kita bisa nimbang aset dan utang perusahaan. Kalau kita lihat sekilas, kelihatannya sehat-sehat aja kan? Total asetnya 2,33 triliun, jauh lebih besar dari total utangnya yang cuma 660-an miliar. Artinya modalnya masih tebel banget. Tapi, investor yang jeli itu nggak pernah berhenti di permukaan. Kita harus tanya, aset segede itu isinya beneran berkualitas nggak? Nah, salah satu cara terbaik buat ngecek kualitas aset itu dengan menguliti salah satu komponen terbesarnya, piutang usaha. Gampangnya, ini tuh duit perusahaan yang masih nyangkut di pelanggan, alias tagihan yang belum dibayar. Ayo kita lihat lebih dekat, karena disinilah sering ada bom waktu tersembunyi. Nah, ini dia temuannya. Coba dilihat. Dari total tagihan sekitar 85,6 miliar, ternyata 58,2 miliarnya, itu sekitar 68% loh, udah jatuh tempo lebih dari setahun. Bayangin, lebih dari 2/3 tagihan mereka itu macet lebih dari 360 hari. Ini tuh red flag yang gede banget. Artinya, ada risiko serius perusahaan ini nggak bisa nagih duit dari penjualannya sendiri. Oke, laba rugi udah, neraca juga udah. Sekarang kita ke laporan terakhir yang bisa dibilang paling jujur, laporan arus kas. Kenapa paling jujur? Karena laporan ini nggak peduli sama untung rugi di atas kertas. Dia cuma melacak satu hal, pergerakan uang tunai yang sesungguhnya, masuk atau keluar. Dan di sini kita nemu teka-teki lagi. Perusahaannya kan rugi puluhan miliar ya. Tapi anehnya, laporan arus kas malah nunjukin kalau saldo kas mereka di akhir tahun justru nambah 569,5 juta. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya perusahaan rugi tapi duit kasnya malah bertambah? Nah, ini dia jawabannya. Dan ini pelajaran penting kenapa kita harus baca 3 laporan keuangan sekaligus. Tambahan kas itu ternyata bukan dari hasil jualan unggas mereka, bukan dari bisnis intinya, tapi datangnya dari aktivitas pendanaan. Sederhananya, perusahaan dapat suntikan kas baru, yang kemungkinan besar sumbernya dari utang. Ini jelas bukan ciri mesin bisnis yang sehat. Oke, sekarang waktunya kita tarik benang merah dari semua temuan kita. Kita sambungin semua titik dari laba rugi, neraca, dan arus kas. Inilah momen kita menyatukan semua kepingan puzzle buat melihat gambaran utuhnya sebagai seorang investor. Jadi kesimpulannya gimana?
Di satu sisi, pertumbuhan penjualannya memang kencang banget, menarik. Tapi di sisi lain, perusahaannya nggak profit, alias boncos. Kualitas asetnya juga dipertanyakan, karena banyak banget piutang macet yang beresiko. Dan yang terakhir, arus kas yang kelihatan positif itu ternyata semu, karena sumbernya bukan dari kekuatan bisnisnya, tapi dari pendanaan. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal, mutiara terpendam atau red flag? Setelah kita bedah barang-barang kayak gini, jawabannya jadi jauh lebih jelas kan? Nah, sekarang bola ada di tangan kalian. Dengan semua informasi ini, apa langkah kalian selanjutnya? Gunakan kerangka analisis ini untuk riset lebih dalam dan membuat keputusan investasi yang lebih bijak.